Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, di video kali ini kita akan sama-sama membahas terkait dengan soal pada materi gaya elektrostatik atau biasa juga disebut dengan gaya Coulomb. Saya punya dua soal yang akan dibahas di video kali ini. Kita bahas soal yang pertama terlebih dahulu. Ada 3 buah partikel bermuatan disusun dalam satu garis. Hitunglah gaya elektrostatik neto atau gaya total pada partikel yang ketiga atau Q3 yang disebabkan oleh dua muatan yang lain. Oke, di sini ada gambar ya. Ada 3 buah partikel. Partikel yang pertama adalah Q1, dia elektron ya, karena dia negatif. Kemudian partikel yang kedua adalah Q2, proton ya, muatan positif, dan partikel yang ketiga adalah elektron ya. Nah, yang ditanyakan dari soal ini adalah gaya pada muatan yang ketiga. Oke, sekarang kita langsung kerjakan saja ya. Yang ditanyakan kan gaya pada muatan yang ketiga ya, atau F3. Di sini berapa? F3 yang ditanyakan. Nah, gaya pada muatan F3 itu kan disebabkan karena ada muatan Q1 dan Q2. Sekarang kita tentukan arahnya dulu saja. Nah, sekarang yang pertama ya, F31, gaya pada muatan yang ketiga karena muatan yang pertama. Di sini Q3-nya negatif, kemudian Q1-nya negatif. Nah, berarti nanti pada muatan Q3, dia gayanya akan ke arah kanan. Karena apa? Karena muatannya sama, maka dia akan tolak-menolak. Pada Q3 arahnya ke kanan, pada Q1 arahnya ke kiri seperti itu ya. Oke, jadi F31 arahnya ke kanan. Nah, sekarang bagaimana dengan F32? F32 ya, di sini Q3-nya negatif, kemudian Q2-nya positif. Berarti tarik menarik. F32-nya dia ke arah sini, ke arah kiri. Kalau digambarkan, dia jadinya seperti ini ya. Gaya pada muatan Q3, F31-nya ke arah kanan dan F32-nya ke arah kiri. Nah, ini terkait dengan arah gayanya. Nah, sekarang bagaimana dengan besar gayanya? Kita hitung satu-satu, mulai dari F31 terlebih dahulu. F31 itu sama dengan rumusnya K ya, dikali dengan Q3 dikali dengan Q1 dibagi dengan jarak antara Q3 dan Q1 atau R31 kuadrat. Nah, sekarang kita masukkan nilainya. Nilai K itu 9 kali 10 pangkat 9 dikali dengan Q3. Q3 di sini besarnya adalah 4 mikrocoulomb ya. Kita jadikan coulomb. Berarti nilainya adalah 4 kali 10 pangkat min 6. Negatifnya ini bisa diabaikan. Ini fungsinya hanya untuk menunjukkan bahwa ternyata muatan ini elektron gitu ya. Jadi bisa diabaikan. Kemudian Q3 sudah, setelah itu Q1. Q1 nilainya 8 kali 10 pangkat min 6. Kemudian R31, jarak antara Q3 dan Q1 itu adalah 0,3 plus 0,2. Berarti 0,5 kuadrat. Nah, kalau teman-teman hitung, nah ini ya, dihitung, maka nanti akan diperoleh hasil akhirnya F31-nya adalah 1,2 Newton. 2. Oke ya. Nah, itu F31. Sekarang kita hitung berapa besar F32. F32. Ini juga persamaannya sama ya dengan F31, tinggal kita ganti saja muatannya. Nah, berarti ini persamaannya K dikali dengan Q-nya adalah Q3 ya. Kemudian ini adalah Q2 dibagi dengan jarak antara Q3 dan Q2 atau R32 kuadrat. Kita masukkan nilainya K 9 kali 10 pangkat 9 ya, dikali Q3-nya 4 kali 10 pangkat min 6 dikali Q2-nya 3 ya, 3 kali 10 pangkat min 6, kemudian dibagi dengan R kuadrat. R32 berarti dari sini ke sini jaraknya adalah 0,2 kuadrat. Nah, hasilnya gaya F32 itu sama dengan 2,7
Newton. Oke, kita sudah mendapatkan gaya F31 dan gaya F32. Nah, selanjutnya kita hitung gaya totalnya ya pada muatan yang ketiga, atau saya simbolkan dengan F3. Gaya total pada muatan yang ketiga itu sama dengan F31 dijumlahkan dengan F32. Nah, tapi jangan lupa ya, F ini kan gaya ya, gaya ketika dijumlahkan dengan gaya, karena dia besaran vektor, maka harus dijumlahkan secara vektor ya. Kalau kita lihat gambar yang di sini, F31 dan F32, dia sama-sama berada pada sumbu X ya, kedua-duanya. Hanya saja arahnya berlawanan. Kalau F31 arahnya ke kanan, F32 arahnya ke kiri. Oke, sekarang kita masukkan nilainya. F31 karena dia arahnya ke kanan, berarti dia nilainya positif 1,2. Kemudian dijumlahkan dengan F32. F32 arahnya ke kiri, berarti nilainya negatif ya, nilai negatif min 2,7. Nah, hasilnya adalah min 1,5 Newton. Nah, inilah jawabannya ya. Jadi besar gaya netonnya ya, adalah 1,5 Newton, dan arah gaya pada F3 itu adalah ke kiri ya, ke kiri. Karena di sini negatif. Oke, itu soal yang pertama. Sekarang kita akan masuk ke soal yang kedua. Hitung gaya elektrostatik total ya. Yang ditanyakan adalah gaya elektrostatik total ya, pada muatan yang ketiga atau pada muatan ketiga pada gambar di bawah ini, karena disebabkan adanya muatan yang lain yaitu Q1 dan Q2. Jadi ini juga sama ya, ada 3 buah muatan, berarti nanti akan ada 2 gaya yang disebabkan oleh 2 muatan yang lain. Nah, yang ditanyakan kan gaya pada muatan yang ketiga. Nah, ini juga sama ya, ada F31 gaya pada muatan yang ketiga, karena muatan yang pertama ada F32 ya, seperti sini aja, ada F32 gaya pada muatan yang ketiga karena muatan yang kedua. Nah, berapa besarnya kita hitung saja langsung. Ini K Q3 dikali Q1 per ini R31 kuadrat. Nah, sekarang K nya 9 kali 10 pangkat 9. Q3 nya di sini Q3 ini ya 65 mikrokulom, berarti 65 kali 10 pangkat min 6 ya. Q1 yang ini ya 86 kali 10 pangkat min 6 dibagi dengan R31. R31 dari sini ke sini adalah 60 cm. Dijadikan meter ya. Dijadikan meter berarti 0,6 ya, dikuadratkan. Nah, hasilnya berapa? R31. R31 itu nilainya adalah 140 Newton. Oke. F31. Sekarang kita hitung F32. F32 K dikali Q3 dikali Q2 per R32 kuadrat. K nya 9 kali 10 pangkat 9. Kemudian Q3 nya 65 kali 10 pangkat min 6. Kemudian Q2 nya 50 ya, 50 kali 10 pangkat min 6 dibagi dengan R32 dikuadratkan 30 cm, 0,3 nih, 0,3 kuadrat. Nah, hasilnya F32 nya itu sama dengan 325 Newton. Oke. F31 dan F32 sudah kita dapatkan. Selanjutnya kita menghitung gaya totalnya ya, gaya elektrostatik totalnya. Nah, di sini untuk soal nomor 2 ini kebetulan muatannya tidak berada dalam satu garis yang sama. Oleh karena itu kita harus menentukan arah gayanya terlebih dahulu. Untuk F31 ya, untuk F31
Di sini Q3-nya positif, Q1-nya positif. Berarti gaya pada muatan yang ketiga, karena muatan yang pertama itu arahnya ke sini ya. Arahnya ke sini. Nah, seperti ini ya. Nah, F31 arahnya ke sini. Nah, selanjutnya F32. Nah, Q3 positif, Q2 positif. Berarti gaya pada muatan yang ketiga, karena muatan yang kedua, ini dia akan tolak menolak, arahnya ke atas ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi F31 ke sini, F32-nya ke atas. Seperti ini. Nah, untuk menentukan gaya total pada muatan yang ketiga itu dapat dilakukan dengan beberapa cara. Cara yang pertama, teman-teman bisa uraikan seluruh gaya yang ada pada sumbu X dan sumbu Y. Misalkan saya buat seperti ini ya, yang vertikal itu adalah sumbu Y, kemudian yang horizontal adalah sumbu X. Nah, dari sini F32 itu dia sudah searah dengan sumbu Y ya. Kemudian yang F31-nya ini belum ya. Jadi nanti F31-nya nanti diuraikan menjadi F31X ya. Dan yang ke bawah itu adalah F31Y ya. Nah, setelah itu teman-teman hitung sigma F31-nya berapa ya. F31X-nya berapa. Nah, sigma F3X ini ya. F3X-nya berapa. Sigma F3Y-nya berapa. Baru setelah itu nanti teman-teman bisa tentukan nilai F3-nya ya. Jadi ini namanya metode uraian ini ya. Metode uraian. Seluruh gaya yang ada di sini itu diuraikan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Namanya metode uraian. Nah, di sini saya tidak akan menggunakan metode ini karena langkah-langkahnya cukup panjang. Saya akan menggunakan persamaan yang lain ya. Jadi ketika ada dua buah gaya, di sini adalah F32, kemudian di sini adalah F31, maka saya bisa tentukan berapa gaya totalnya dengan persamaan ini. F3 itu sama dengan akar dari F31 kuadrat plus F32 kuadrat plus 2F31 F32 cos theta ya. Saya akan menggunakan persamaan ini untuk menentukan gaya total pada muatan yang ketiga. Nah, sekarang theta yang dimaksud di sini itu adalah sudut antara F31 dan 32. Ya, ini ya sudutnya. Nah, kalau kita melihat yang ini, berapa nilai theta yang ada di sini? Berarti kita harus tahu dulu berapa sudut yang ada di sini ya. Di sini 90, di sini 30, ya 120. Jadi di sini 60 ya. Karena dalam segitiga itu kan 180 derajat. Nah, kalau di sini 60 derajat, berarti di sini berapa? Di sini adalah 120 derajat. Jadi nilai tetanya adalah di sini sama dengan 120 derajat. Oke, sekarang tinggal kita masukkan ya nilai-nilai yang sudah kita ketahui. F31-nya ini 140 kuadrat plus 325 kuadrat plus 2 dikali F31-nya 140, F32-nya 325, cos tetanya adalah 120 derajat. Sama dengan nilai F3-nya itu sama dengan kurang lebih 280 Newton ya. Jadi gaya pada muatan yang ketiga itu adalah besarnya 280 Newton ya. Kalau arahnya kurang lebih di daerah sini ya. Nah, ini adalah F3. Arahnya ke sini, besarnya adalah 280 Newton. Demikian pembahasan soal terkait dengan gaya elektrostatik dan atau gaya Coulomb ya. Semoga bisa dipahami oleh teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.